Ya, mungkin Anda tidak percaya, tapi kalau saya sudah melihat sendiri bahwa ternyata semua orang yang kena tumor, kanker, semua punya sampah emosi yang tidak keluar. Jadi kalau kita sudah mengerti atau memahami ini, itulah pentingnya kita menjaga hati. Ya, dalam Al-Qur'an Allah sudah bilang, ya, jangan suka buruk sangka atau jangan suka menduga-duga, karena itu bagian dari dusta. Lalu apa yang terjadi, Bapak sekalian? Yang terjadi artinya apa? Kalau itu dilanggar pasti akan ada konsekuensi. Ya, kalau itu dilanggar pasti akan ada konsekuensi. Maka caranya gimana? Lagi-lagi ya Al-Qur'an jawabannya. Ya, Al-Qur'an jawabannya, zikir jawabannya, atau mungkin ilmu-ilmu diberikan para ulama itu adalah jawabannya. Ya. Jadi ini pesan yang paling penting. Kenapa? Ya gini, karena dengan apa yang saya pelajari, sekalian, saya melihat sekarang ini jutaan orang sedang berada di jurang kehancuran kesehatannya dia gara-gara sampah emosi yang berlebihan. Itu yang pertama. Jutaan orang sekarang ya sedang berada di jurang kehancuran kesehatan gara-gara salah makan. Coba bayangkan, kalau sudah dua ini terjadi, salah pikir, salah emosi, salah rasa, dan salah makan, selesai semua. Jadi apa yang terjadi, Bu sekalian? Tubuhnya, raganya menderita, ruh, jiwa, hatinya menderita juga. Apa yang mau dikejar dengan itu? Ya. Jadi kalau ada orang, kalau misalkan gini, ada orang yang ngomongin kita, ya, Anda gitu kan, ada yang ngomongin. Ini bagaimana? Lagi-lagi saya katakan, kalau kita lihat jawaban itu semua ada pada agama, maka ada pagar-pagar yang Nabi jelaskan kepada kita. Contoh, ngomongin orang itu kan kalau nggak fitnah ya gibah, kan itu. Dua-duanya dosa besar. Jadi kalau fitnah yang disampaikan itu benar, ya, dan diomongin gitu kan orang lain, nggak benar, terus diomongin. Kalau gibah yang disampaikan dia itu benar, tapi yang diomongin tuh nggak suka, itu diomongin orang, itu gibah. Dua-duanya dosa besar. Ya, maka kalau ada orang yang misalkan gibahin kita, saya bahagia banget. Kenapa saya bahagia? Sekarang haji berapa tahun? Ya sebulan mungkin 30 tahun lah. Ada yang mengatakan 60 tahun. Nanti waktu hari perhitungan Anda tinggal ngomong sama Allah, ya Allah, saya mau pahala hajinya dia karena menggibahin saya. Selesai. Itu loh maksudnya. Jadi akhirat itu memberikan ketenangan gitu loh. Ya, perhitungannya Allah itu memberikan ketenangan pada kita. Jadi semua yang berhubungan dengan emosi-emosi tadi itu kembalikan semua kepada agama. Maaf, ikhlas, sabar, ngerti tentang perhitungan sehingga selesai. Ya, nggak banyak katakanlah hal-hal yang numpuk dalam diri kita yang akan menjadi pemicu atau biang keladi atau biang kerok masalah. Ya, mungkin Anda tidak percaya, tapi kalau saya sudah melihat sendiri bahwa ternyata semua orang yang kena tumor, kanker, semua punya sampah emosi yang tidak keluar. Sampah emosi. Sebut tumor apa? Tumor payudara, kanker rahim, segala macam semua. Coba. Yang luar biasa itu pernah saya mendapatkan, ini gue usah ceritain kalau ini. Kisah yang lain saja. Jadi ada seorang perempuan, ya. Dia ada tumor hidung, ceritanya begitu. Jadi diobatin, ada perbaikan gitu kan. Tumor hidung itu dia mulai kering ya. Tapi yang terjadi tiba-tiba dia itu lagi basah lagi, mulai meradang lagi. Ya. Nah lalu usut punya usut, ternyata mbak lah ya, wanita ini itu ternyata punya masalah dengan ibunya. Kapan masalahnya? Waktu kecil orang tuanya itu punya 2 anak atau 3 anak, 2 anak kalau salah. Nah, karena masalah finansial, akhirnya anak pertama mereka urus, anak kedua yang kena tumor ini mereka titipkan ke keluarganya. Anak ini nggak terima, dendam. Ya.
Dan waktu dikorek-korek, tanya-tanya, ada emosi apa yang ada dalam dirimu yang sekarang menyebabkan tumormu sekarang kok kambuh, bahkan lebih buruk. Dikatakan, saya dendam sama ibu saya. Saya nggak terima diperlakukan seperti itu. Ya sudah, solusinya apa? Minta maaf sama ibunya. Ternyata ibunya sudah mati. Ya, terus kalau sudah mati gimana? Ya pergilah ke kuburan, datangi ibumu di sana, ngomong di situ, minta maaf sama ibu. Tuh, ya. Jadi catat baik-baik itu. Jadi kalau Anda ketemu dengan orang tumor, kanker, ini dari apa yang saya pelajarin ya. Maka pertama kali yang harus dia lakukan adalah rilis sampahnya dulu. Sampah emosinya dulu. Nanti coba lihat. Nih saya ceritakan kisah ikhlas. Saya beberapa waktu lalu bertemu dengan seorang ibu-ibu. 16 tahun udah nikah, enggak punya anak. Ya, 16 tahun nikah, enggak punya anak. Dia ketemu saya, dia bilang, "Dokter, terima kasih ya." Dia bilang, "Apa?" Saya bilang, "Saya sekarang sudah hamil." Dia bilang, "Anak saya terang ikut tuh." Dia bilang, "Lagi di hotel." Dia bilang, "Oh iya. Emang ibu minum apa?" Jadi ceritanya ibu itu cuma minum air kelapa. Lalu apa hubungannya air kelapa sama kehamilan? Ya kalau disangkut-sangkutin sih ada lah, banyak. Tapi dia, ibu itu, ya, dia minum air kelapa bukan buat hamil. Tapi dia minum air kelapa untuk menyehatkan, menjaga kesehatan tubuhnya. Ini saya katakan ikhlas itu. Jadi ikhlas itu kadang-kadang kita nggak minta, tapi kita melakukan suatu kebaikan, akhirnya Allah tambahkan, Allah berikan additional, tambahan, gitu loh. Ikhlas itu begitu. Jadi kalau tanda orang ikhlas itu apa? Kalau ada sesuatu yang katakanlah gitu ya, menjadi masalah hidupnya dan disinggung lagi hal tersebut, dia nggak baper, udah ikhlas tuh. Nggak baper. Jadi hati-hati dengan baper, tuh penyakit setan itu. Ya, baper tuh penyakit setan. Makanya minta sama Allah dikuatkan hati, karena hidup kita tidak mungkin tidak ada masalah, nggak mungkin. Pasti ada masalah, apalagi di rumah tangga. Ya, di rumah tangga pasti ada masalah, tenang aja. Ya, karena masalah itu kan bumbu. Masa hidup datar aja gitu kan nggak seru, gitu loh. Makanya Nabi Adam turun ke dunia saja, atau diturunkan dari surga ke dunia ini kan sudah masalah sebenarnya. Dunia itu sudah ujian buat Nabi Adam. Dulu tinggal makan ambil, mau apa tinggal datang itu benda, masuk ke dunia atau turun ke dunia, mau makan nanam dulu gitu loh. Seperti itu. Maka yang kita minta pada Allah apa mulai sekarang, minta diperbaiki atau diperbaharui hati kita. Ya, sehingga nanti kalaulah ada emosi yang membara dalam diri kita, emosi tadi masih berada pada koridor agama. Ya. Apa itunya? Apa doanya? Ya, salah satu doanya itu, ya Allahumma ya muqallibal atau ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Allahumma ya musarrifal qulub, sarrif qulubana ala ta'atik. Atau Allahumma aslih li qalbi. Ya Allah, perbaharuilah hatiku. Caranya. Ya. Jadi mulai sekarang, kenapa? Karena apalagi ini kan yang datang banyak perempuan, ibu-ibu. Kenapa ibu-ibu? Karena wanita itu kan berpikirnya bukan pakai logika, tapi pakai perasaan. Penyakitnya pun hubungannya dengan emosi atau hormon, gitu loh. Jadi hati-hati dengan rasa. Dijaga rasa itu supaya tidak bermasalah atau menimbulkan masalah atau emosi. Ya.